Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami supaya kami bisa dengar-dengaran dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi kelas TK. Oke, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semuanya sehat? Oke, semuanya sehat. Ketemu lagi sama Kak Rifka untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, duduknya yang rapi dulu. Sudah? Sudah, pastinya sudah. Oke adik-adik, hari ini sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau cerita tentang seorang anak laki-laki. Tentang seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini adik-adik namanya Dodi. Namanya siapa? Dodi. Iya, anak. Ini namanya Dodi. Nah, suatu hari adik-adik, mamanya Dodi mau pergi arisan adik-adik, mau pergi arisan keluar rumah. Terus sebelum mamanya pergi, mamanya bilang sama Dodi, Dodi, kamu habis ini langsung kerjakan PR dari ibu guru ya. Nanti kalau PR-nya udah selesai, baru kamu boleh pergi main sama teman-teman. Baru boleh pergi main. Jadi kalau PR-nya belum selesai, gak boleh pergi main. Terus Dodi jawab, oke Ma. Nah, setelah itu mamanya pun pergi arisan. Nah, setelah mamanya pergi arisan, tiba-tiba ada teman-temannya Dodi adik-adik. Teman-temannya Dodi datang ke rumah Dodi. Tok 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 tok. Dodi, main yuk. Nah, terus Dodi keluar adik-adik karena teman-temannya manggil. Terus teman-temannya bilang, Dodi, ayo main bola. Terus habis itu Dodi bilang, tapi tadi mamaku bilang kalau PR aku belum selesai, aku belum boleh pergi main. Jadi sekarang aku harus mengerjakan PR dulu, baru nanti aku boleh ikutan main bola. Terus habis itu teman-temannya bilang sama Dodi, kan mama kamu gak ada ya di rumah sekarang. Kalau kamu main bola, mama kamu gak bakal tahu. Udah ayo main aja, nanti habis main baru kerjain PR-nya. Terus Dodi, adik-adik, Dodi hampir saja tergoda. Dia hampir mau ikut temennya untuk bermain, padahal dia belum mengerjakan PR-nya. Tapi Dodi teringat adik-adik, dia ingat kakak sekolah minggu pernah bilang, terus Dodi bilang, kakak sekolah minggu aku pernah bilang bahwa kita harus menjadi anak yang teguh dalam Tuhan. Kalau anak yang teguh dalam Tuhan, kakak sekolah minggu bilang kita nggak boleh ikut-ikutan sama sekitar kita yang tidak baik. Kalau misalnya teman-teman aku sekarang mengajak aku untuk bermain, harusnya aku nggak boleh ikut-ikutan main sebelum aku menuruti perkataan mama. Akhirnya adik-adik, Dodi tidak jadi pergi bermain. Dia akhirnya langsung mengerjakan PR-nya. Dia mengerjakan PR-nya sampai selesai. Akhirnya dia baru pergi bermain. Nah, cerita kakak sampai di situ. Sekarang kakak mau tanya, coba siapa di sini yang pernah kayak Dodi yang udah dipesenin mama misal yang sering tergoda oleh sekitarnya. Misalnya nih, mau hari Minggu mau ibadah online, terus tiba-tiba ada tontonan TV yang seru. Terus akhirnya adik-adik lebih milih untuk nonton dulu, baru adik-adik ibadah. Coba siapa yang pernah kayak gitu? Wah, kalau kayak gitu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Hari ini adik-adik, Tuhan menyampaikan firman kepada kita melalui Bapak Paulus. Masih ingat kan adik-adik siapa Bapak Paulus di minggu-minggu sebelumnya? Iya, Bapak Paulus adalah seorang pemberita
pemberita firman Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan firman kepada kita melalui Bapak Paulus. Bapak Paulus bilang bahwa kita harus menjadi orang-orang yang teguh dalam Tuhan. Teguh itu artinya kuat, adik-adik. Teguh itu artinya kuat. Kuat artinya dia itu gak mudah goyang, gak mudah goyang ke kanan, gak mudah goyang ke kiri, tapi dia tuh tetap kuat, tetap lurus. Nah, anak-anak yang teguh dalam Tuhan artinya anak-anak yang selalu menuruti perintah Tuhan dimanapun dan kapanpun dia berada, adik-adik. Dia tidak mudah terpengaruh, terikut oleh sekitarnya yang tidak baik. Seperti Dodi tadi, adik-adik. Saat dia walaupun temennya ngajakin dia untuk pergi bermain, tapi dia tetap mengikuti perintah dari mamanya. Dia tetap mengerjakan PR dulu. Nah, itu contoh anak yang teguh dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar seperti Dodi tadi, adik-adik, untuk menjadi anak-anak yang teguh di dalam Tuhan, tidak ikut-ikutan hal yang tidak baik. Harus tetap menjadi anak Tuhan yang baik, harus tetap menjadi anak Tuhan yang taat. Misalnya nih, adik-adik, di sekolah ada teman kita yang suka diejek, terus semua teman-teman adik-adik semuanya mengejek anak itu. Terus sebagai anak-anak yang teguh dalam Tuhan, kita boleh ikut-ikutan ngejek atau enggak? Tidak boleh. Kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang baik, nggak boleh ikut-ikutan ngejek. Harus berteman dengan semua orang. Begitu, adik-adik. Terus kalau misalnya nih hari Minggu mau ibadah sekolah Minggu online, udah dibilang mama untuk langsung ibadah. Terus ada tontonan yang seru di TV, kita boleh ikut-ikutan nonton dulu atau ibadah dulu? Ibadah dulu. Seperti itu, adik-adik. Berarti hari ini adik-adik kelas TK berjanji untuk menjadi anak-anak yang teguh di dalam Tuhan. Bisa? Pastinya bisa. Oke, cerita kakak sudah selesai. Kita mau aktivitas, tapi sebelum aktivitas kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang teguh di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila selama mendengarkan firman Tuhan, kami tidak dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, kita mau aktivitas. Aktivitasnya hari ini kita mau menghafal kalimat. Kalimatnya seperti ini, adik-adik. Kalimatnya, aku mau menjadi anak yang teguh dalam Tuhan. Nah, seperti itu ya, adik-adik. Aku mau menjadi anak yang teguh dalam Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku mau menjadi anak yang teguh di dalam Tuhan. Nah, itu dia adik-adik ya kalimatnya. Jangan lupa minta tolong mama atau papanya untuk videoin dan dikirimkan di grup WhatsApp kelas TK sebelum jam 3 sore. Jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya adik-adik. Kakak tunggu aktivitasnya. Selamat hari Minggu.